Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupanmu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu dan kondisi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan. Oke Wak Geng, kali ini saya akan mengarah terhadap pihak ketiga, dimana ketika diri saya mengarah terhadap pihak ketiga, apa yang sedang dia pikirkan dan apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini ketika diri saya mengarah terhadap pihak ketiga. Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya kembalikan terhadap kondisi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Kita akan sama-sama melihat, Wak Geng, apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini ketika diri saya mengarah terhadap pihak ketiga. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu gambaran yang dimana gambaran tersebut berasal dari pemikiran. Kenapa saya mengatakan berasal dari suatu pemikiran? Untuk saat ini yang saya rasakan dari kondisi energi pihak ketiga ingin mendapatkan suatu kebebasan, tetapi kebebasan tersebut berdasarkan dari kondisi materi. Seakan-akan ada suatu rencana yang ingin dilakukan oleh pihak ketiga, di mana perencanaan tersebut karena pihak ketiga merasa posisinya untuk saat ini seperti berada di dalam posisi yang penuh dengan tekanan. Tekanan karena mungkin itu berasal dari suatu kemanipulatifan. Dan saya rasa kartu yang saya pegang ini membuktikan ada tanggung jawab yang dipikul oleh pihak ketiga, di mana tanggung jawab itu seakan-akan tidak mampu untuk diselesaikan. Kita lihat kartu berikutnya. King of Pentacles. Wow. Tadi saya mengatakan ada kata materi atau uang. Seakan-akan yang menjadi bahan pertanyaan saya, ini pihak ketiga merasa terbebani dari hubungan perselingkuhan karena diri dia merasa selama ini apa yang dia cari berdasarkan suatu kebohongan
ujung-ujungnya membuat diri dia ingin pergi karena diri dia merasa hubungan itu tidak lagi sesuai dengan ekspektasi. Kartu yang saya pegang ini, ada satu perencanaan yang saya rasakan terhadap pihak ketiga, yang dimana perencanaan tersebut mencari seseorang yang bisa membantu dari kondisi materi. Habis satu, datang satu. Datang satu, mencari satu. Seperti berputar-putar, yang dimana perputaran tersebut bisa saya kategorikan membuat pihak ketiga diuntungkan. Tetapi di sisi lain, ketika pihak ketiga merasa diuntungkan, ada beban di dalam pemikiran yang seakan-akan beban itu membuat diri dia tertekan. Five of Swords. Pemikiran lagi kacau. Queen of Pentacles. Saya rasa untuk saat ini pihak ketiga tidak bisa lagi berperilaku seperti orang yang memiliki karisma. Dan sepertinya pihak ketiga tidak lagi mendapatkan suatu kestabilan atau kemewahan dari manusia yang selama ini kamu prioritaskan. Dan saya rasa lagi-lagi hubungan perselingkuhan bukan berbicara terhadap perasaan, tetapi berbicara terhadap kondisi materi. Kenapa saya mengatakan kondisi materi? Kartu yang saya pegang ini adalah Queen of Pentacles, raja atau ratu yang menginginkan segala sesuatu itu bersifat mewah, elegan, karismatik, dan dianggap seperti bangsawan. Ini yang dicari oleh pihak ketiga. Makanya ada perencanaan untuk pergi karena diri dia merasa hubungan perselingkuhan itu tidak lagi berekspektasi tinggi, sehingga kebutuhan-kebutuhan yang selama ini dia nikmati itu merasa terbebani karena diri dia tidak lagi menikmati tersebut. Kita lihat kartu berikutnya. Wow, muncul kartu Four of Wands. Ada satu kebahagiaan, tetapi di luar dari kebahagiaan tersebut bersifat, gimana mau dibilangnya? Saya pun harus berkata seperti apa. Di satu sisi ada pihak yang menginginkan suatu kebahagiaan, tetapi di sisi lain ada pihak mendapatkan kebahagiaan berdasarkan materi. Kan? Benar kan, Waknya? Ada seseorang yang mendekati pihak ketiga yang dimana saya kurang mengerti nih, Wak Geng, antara pergerakan energi manusia tersebut atau pihak ketiga sepertinya ada hubungan di luar dari perselingkuhan tersebut. Kartunya kartu positif semua ini. Kartu yang mengarah terhadap hal positif, hal yang menguntungkan pihak ketiga, tetapi manusia tersebut dirugikan. The Sun, Ten of Coin, King of Pentacles, Queen of Pentacles. Nih, Queen of Pentacles dengan King of Pentacles. Ratu materi, raja materi sedang menjalin suatu hubungan terhadap orang lain, atau mungkin ada seseorang yang membantu kondisi keuangan pihak ketiga, yang dimana seseorang ini membantu pihak ketiga karena pihak ketiga merasa ada tanggung jawab yang harus dipikul. Tetapi lagi-lagi ya bisa saya kategorikan pihak ketiga yang diuntungkan. Lagi posisi di atas awan ini, warga. Wow, posisi di atas awan tetapi tekanan batin. Saya mengakui
pihak ketiga lagi di atas awan, tetapi di balik dari atas awan itu seperti manusia yang diatur akibat dari materi yang berbicara terhadap pihak ketiga. Ya, kalau ada materi, lo harus berbuat seperti ini. Ya, kalau saya berikan ini, lo harus mengikuti apa yang saya minta. Kartunya kartu positif semua, coy. The Star, kartu yang mengarah terhadap unsur udara, berlambangkan 3 zodiak: Aquarius, Gemini, dan Libra. Saya rasa keluarnya kartu yang saya pegang ini, Wak Geng, ada permainan kelicikan ini, ada suatu kemanipulatifan. Kan benar yang saya katakan tadi, batin tertekan karena diri dia merasa kecewa. Ada kekecewaan dan ada rasa sakit hati dan ada hati yang terluka di dalam hubungan perselingkuhan itu. Bisa saja saya kategorikan pihak ketiga, bisa saja manusia tersebut. Kekecewaan. Nah, berarti ini muncul kartu ini, Wak Geng. Berarti bisa dikategorikan, Wak Geng, pihak ketiga berada di atas awan, manusia itu merasa dikecewakan. Manusia paling jahat, manusia berbahaya, manusia yang hanya bisa mengendalikan orang lain, manusia yang hanya mencari keuntungan, itulah pihak ketiga. Tetapi saya tidak menyudutkan pihak ketiga di sini. Saya tidak menghakimi pihak ketiga. Karena bisa saja posisi pihak ketiga dalam posisi yang tersakiti, manusia itu yang bahagia. Karena bisa saja perputaran waktu ini berbicara, ada yang diuntungkan dan ada yang menguntungkan. Tidak selamanya pihak ketiga itu bisa disalahkan. Hadirnya pihak ketiga karena salah satu dari pasangan kita itulah yang mengizinkan. Terlepas dari apa yang diinginkan oleh pihak ketiga, semua berawal dari pasangan yang selama ini kita prioritaskan. Kalau pasangan kita mengizinkan orang lain masuk di dalam hubungan kita, saya secara otomatis orang lain yang masuk di dalam hubungan kita itu akan mencari suatu keuntungan. Kamu tidak bisa menyalahkan pihak ketiga dan saya pun tidak bisa membenarkan pihak ketiga. Tetapi ini semua atas seizin oleh pasangan kita. Itu jawabnya. Dan kalaupun atas seizin oleh pasangan kita, kita pun harus bisa mengintrospeksikan diri. Di mana kekurangan kita, di mana kelebihan kita, sehingga pasangan kita bisa mencari suatu kebebasan di luaran sana. Itu pun perlu kita pikirkan juga, Wak Geng. Ada sebab, ada akibat. Tetapi sesuai dengan topik yang saya katakan tadi, apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya bukakan tadi, kartunya berada di dalam kartu ini. Saya hanya bisa mengategorikan, bukan menyalahkan. Pihak ketiga sedang berada di atas awan, tetapi di atas awan tersebut belum tentu membuat kondisi batin dia merasa nyaman. Justru ada kondisi yang benar-benar kecewa. Wow, muncul kartu The Death. The Death istilahnya dalam kondisi fisik dan dalam kondisi asmara. Pihak ketiga merasa hubungan itu tidak lagi layak untuk dipertahankan. Makanya pihak ketiga pergi melepaskan hubungan itu.
karena pihak ketiga menginginkan suatu perubahan di dalam kondisi materi dan kehidupan. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, the dead sepertinya akan ada satu kabar ini. Saya ya mudah-mudahan tidak terjadi. Kabar itu bisa saja mengarah dari manusia tersebut, bisa saja dari posisi energi kamu yang berada di ruang circle kamu atau pihak ketiganya. The dead, kondisi yang dimana secara otomatis berhenti. Kamu mungkin paham di balik dari kata the dead, kematian. Kita lihat kartu terakhir, Five of Swords. Ada satu pertengkaran yang akan diterima oleh manusia tersebut, dan ada satu pertengkaran yang akan menimbulkan suatu emosi, baik itu terhadap pihak ketiga. Sepertinya lagi bertengkar ini, Wak Geng. Hubungan perselingkuhan itu benar-benar lagi bertengkar untuk saat ini, sehingga salah satu pihak menganggap hubungan itu tidak lagi bisa dipertahankan. Hubungan itu hanya bisa memberikan kekecewaan, dan hubungan itu tidak lagi memberikan suatu kestabilan materi. Dan salah satu pihak, saya tidak, kalaupun saya mengategorikan pihak ketiga melakukan suatu kemanipulatifan, karena dia masih menginginkan kehidupan yang penuh dengan kestabilan. Itu dia, Wak Geng. Oke, Wak Geng, hanya itu yang bisa saya berikan informasinya terhadap diri kamu. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.